Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristina Parasira dari jurusan D3 Agroindustri kelas 1B. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai kimia flavor. Tujuan penambahan flavor: 1. Meningkatkan daya tarik pangan. 2. Mentradisikan flavor produk akhir. 3. Menguatkan flavor awal yang lemah. 4. Menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan. 5. Menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan. 6. Meningkatkan nilai ekonomis produk. Karakteristik flavor: 1. Stabil dalam pemanasan pada media cair atau larut. 2. Larut sempurna dalam air. 3. Terekspresi secara merata dalam air, minyak, dan klorid pada bahan pangan. 4. Dapat produksi dengan profil aroma dan cita rasa yang diterima. 5. Unik. 6. Stabil selama penyimpanan. Beda flavor, food ingredients, dan fragrance. Flavor diaplikasikan untuk industri pangan dan rokok. Food ingredients diaplikasikan hanya untuk industri pangan, pengemulasi, penstabil pewarna alami, enzim, foam handling, dan lain-lain. Fragrance diaplikasikan untuk industri non-pangan, sabun, minyak wangi, pasta gigi, shampoo, kosmetik, deterjen, dan lain-lain. Klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku. Natural, yaitu senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan-bahan yang terdapat di dalam CO, vanilin, dan orange oil. Natural ingredientsial, senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia, sintetis, dan sedikitnya 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya, CO, aldehyde, asetat, dan lakton. Afeksial, yaitu senyawa-senyawa yang tidak terdapat di alam dan hanya dapat dibuat melalui proses sintetis namun dapat memberikan efek flavor tertentu. CO, etilvanilin, mempunyai struktur dan flavor yang hampir sama dengan vanilin, namun hingga saat ini belum ditemukan secara alami. Klasifikasi flavor berdasarkan fungsi. Sulfur flavor, yaitu flavor yang bersifat gurih dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk mie instan, meals, sop, dressing, dan snack. Sweet flavor, yaitu flavor yang bersifat manis dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk minuman, big fragrance, konfituri, produk-produk susu, dairy, dan sebagian kecil untuk produk roti. Tobacco flavor, yaitu flavor yang diaplikasikan khusus untuk produk rokok. Sifat sensasi komponen flavor. Komponen flavor: volatil, bertanggung jawab terhadap bau, terroid follow. No volatil, bertanggung jawab terhadap rasa, terroid follow. Terroid follow, ambang bau atau rasa. Konsentrasi terendah suatu senyawa di mana bau atau rasa masih dikenali dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, prosedur penentuan dan penelitian pengajian. Sifat sensasi komponen flavor: tabel ambang bau berapa komponen variator, senyawa, ambang bau, prazin 130, asam butirat 0,2, limolen 0,01, 2-menil propanal 0,001. Karakteristik komponen aroma bahan pangan. Nilai aroma, nilai suatu komponen volatil dalam memberikan aroma pada suatu bahan pangan. Nilai aroma AX sama dengan CX atau AX. CX sama dengan senyawa X, AX sama dengan ambang baku senyawa X. Jika konsentrasi komponen aroma CX, ambang baunya AX, maka diperkirakan komponen tersebut berkonsentrasi terhadap bahan pangan, di mana komponen aroma tersebut terdapat secara terinput komponen aroma yang memiliki karakteristik bahan pangan yang bersangkutan. Pengelompokan bahan pangan berdasarkan pada ada dan jumlah import kompon. 1. Grup 1. Bahan pangan aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma suatu. KO. 2. Grup 2. Bahan pangan aromanya ditemukan oleh
beberapa senyawa di mana satuannya berperan penting dalam menentukan aroma keseluruhan. 3. Grup 3, bahan pangan memiliki aroma kompleks dan ditentukan oleh banyaknya senyawa. 4. Grup 4, bahan pangan aromanya sangat kompleks dan tidak diproduksi tetap karena banyaknya komponen yang menyusun aroma tersebut. Berikut tabel contoh beberapa bahan pangan yang dikelolakan berdasarkan karakter import common yang memiliki setiap bahan pangan. Sumber flavor alami, binatang dan deviral botani. Bahan yang dibentuk selama proses metabolisme normal pada binatang atau tanaman umumnya digunakan dalam bentuk kering atau dalam bentuk bahan aromatik yang diekstrak dan dimurnikan. Hasil bioteknologi, komponen aromatis, hasil kinerja enzim atau mikroba. Sintetis precocious, terbentuk selama proses pemanasan ingredients natural. Berikut ini merupakan diagram lingkaran potensi konsumsi flavor di dunia. Indonesia kaya akan sumber flavor alami, berpotensi menjadi produsen flavor alami dunia. Pelarut flavor, fungsi 1. Karir untuk membawa flavor. 2. Mempermudah proses aplikasi. 3. Membuat flavor cair. Jenis pelarut 1. Etanol, dapat melakukan komponen larut, air dan lemak, tidak mempengaruhi bau dan rasa flavor. 2. Propilin glikol, alternatif mengganti etanol, dapat bercampur baik dengan alkohol, air, minyak, dan komponen organik lainnya, memiliki titik didih tinggi sehingga baik digunakan untuk melarutkan flavor, produk bakery, dairy, dan konfeksioneri. 3. Air suling murah, aman bagi kesehatan, tidak dapat melarutkan semua jenis flavor. Acetyl oil, rose oil, eugenol umumnya digunakan sebagai pelarut flavor untuk pasta dan umumnya aplikasi bernama dengan pengomposisi dan penstabil. Pelarut flavor. Karirin flavor serbuk digunakan berupa pati seperti pati jagung, tepung tapioka, dan tepung beras. Bahan lain yang ditambahkan ke dalam flavor 1. Pewarna. 2. Pengemulasi. Pengemulasi membuat flavor yang terbentuk emulasi lebih stabil. 3. Penstabil. Penstabil membuat flavor yang berbentuk emulasi lebih stabil. 4. Pengawet. Pengawet meningkatkan umur simpan flavor. CO, AS, sitrat AS, akrobat, dan natrium benzoat. 5. Pengkeruh. Pengkeruh memberikan kesan keruh pada produk akhir. CO, sari buah, sirup, flavor berbentuk pasta, dan emulsi. 6. Antioksidan meningkatkan daya tahan flavor yang sebagian besar bahan bakunya terdiri dari minyak akibat oksidasi. Kreasi flavor. Tujuan mengetahui komplikasi flavor yang belum diketahui, membuat flavor komposisi suatu flavor, membuat tiruan flavor produk lain. Isolasi, pemekatan, analisis, kreasi. Isolasi. Tujuan memisahkan komponen flavor dari bahan lainnya. Pemekatan. Tujuan memekatkan flavor sehingga mudah dianalisis. Analisis. Tujuan identifikasi flavor. Indera pengecap bau dengan menggunakan alat atau GC. Kreasi. Tujuan formulasi flavor. Tujuan formulasi flavor. Identifikasi flavor. Association, proses step, description, dan effects. Tujuan association mengasosiasi flavor yang diidentifikasikan dengan suatu yang panelisasi saat pertama kali menerima rangsangan dari flavor tersebut. Proses step. Tujuan pemeriksaan jenis pengolahan yang telah dilakukan terhadap suatu bahan, CO, buah, matang atau mentah, atau kelewat matang. Description. Tujuan mendeskripsikan kesan flavor, CO, berlemak, fat, bau, daun, dan grade. Efek. Tujuan mengetahui efek yang ditimbulkan suatu bahan terhadap indera manusia, CO, rasa dingin, segar, sepat, asam, perih, dan lain-lain. Identifikasi flavor.
Berikut adalah tabel memberikan komponen flavor dan identifikasinya. Berikut merupakan tabel istilah yang digunakan dalam mendeskripsikan efek yang disarankan oleh indera manusia. Klarifikasi produk safor flavor: snack, cheese, onion, chicken, chorsuit, coated flavor CO pada potato chips, noodles, biskuit, dan Snickers. Proses frozen confidence meal atau swap: chicken beef bowl, chicken beef fort, French garlic, French onion, shrimp pada ramen noodles sound, instant noodles, mint sauce. Spesialis meliputi semua produk snack dan processing, convenient meal shop atau meal atau shop, namun flavor yang digunakan bertujuan untuk mencampur, memperkuat, atau mempertajam flavor yang telah ada, CO flavor, beef, chicken, dan seafood. Klarifikasi produk sweet flavor: flavor cair minuman non-alkohol, diaplikasikan pada minuman non-alkohol, CO, sirup, soft drinks. Flavor yang digunakan orange, cola, banana, coffee, grape, dan lain-lain. Flavor cair minuman beralkohol, diaplikasikan untuk minuman beralkohol, CO, wines, dan minuman keras lainnya. Flavor yang digunakan brand, rum extract, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk konfektinori, diaplikasikan untuk produk dari gula dan olahan gula, CO, permen jelly, permen karet, dan lain-lain. Flavor yang digunakan mint, ginger, coffee, cola, mango, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk bakery, diaplikasikan untuk produk yang dibuat dalam adonan yang kemudian diproses melalui pembakaran oven, CO, wafer, roti, biskuit, dan lain-lain. Flavor yang digunakan almond, butter, coklat, coconut, dan lain-lain. Istilah sifat sensasi: mouthfeel, sensasi yang diterima oleh indera perasa yang berupa rasa dingin, pedas, dan lembut. Bau, kesan yang diterima oleh indera pembau atau hidung. Rasa, kesan yang diperoleh oleh indera perasa. Aroma, bau yang menyenangkan. Of flavor, istilah untuk menyatakan bau dan atau rasa yang menyimpang dari normal yang dapat diakibatkan oleh perubahan komponen dalam makanan atau minuman selama pengolahan atau penyimpanan. Tying, penyimpanan bau pada rasa makanan yang berasal dari senyawa luar yang terserap ke dalam makanan. Flavor enhancer, senyawa atau bahan yang dapat memperkuat flavor suatu bahan pangan. Flavor savor, istilah yang digunakan untuk menunjukkan flavor daging-dagingan termasuk ikan dan keju. Flavor modifier, senyawa yang dapat memodifikasikan preferensi atau penerimaan suatu rasa tertentu. Contoh, perubahan rasa asam ke manis. Oke, sekian. Terima kasih dari saya.